Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kayak orang berpuasa semua ya. Mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab itu wajib. Semangat itu didoakan, enggak semangat. Didoakan selamat ya semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru melek dikit itu ya. Salam itu penghormatan umatnya, anak keturunan Nabi Adam. Waktu awal-awal Nabi Adam diciptakan itu ditiupkan ruh, berjalan, Nabi Adam bersin, kemudian diperintahkan Allah, kamu datangi malaikat itu. Nabi Adam mengucapkan salam, assalamualaikum. Malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Allah menyampaikan, itulah salam penghormatan nanti anak cucumu. Begitu Allah sampaikan, salam penghormatan itu. Jadi salam, diucapkan salam penghormatan, ya dijawab dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam perintah Al-Quran itu, wa idza khayyitum bi tahiyyatin fa khayyu bi ahsan. Jika engkau diberi penghormatan dari orang, jawablah penghormatan itu lebih baik. Atau aurudduha, atau semisal. Itu perintah Allah. Kalau kita misalkan yang salam assalamualaikum, jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau jawabnya sempurna, ya disempurnakan, lebih sempurna. Itu perintah Allah ya begitu. Atau yang semisal, minimal ya sama dengan yang semisal. Di rumah pun juga sama. Jika ada datang orang ke rumah memberi kerupuk, ya balaslah kerupuk dengan singkong, ditambahin, bukan kerupuk doang, ahsan, yang lebih baik, kerupuk dengan sotonya, begitu. Jawab balasannya itu aurud dua, ya tahu yang semisal, karena sotonya nggak ada, jawablah dengan kerupuk juga yang semisal, jangan kurang dari itu. Kalau kerupuknya satu black itu ya jawabnya enggak satu kotak, itu satu black juga, balasnya jangan sedikit. Nah, itu ajaran Nabi itu begitu. Itu salam pun juga sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Jaga sehat, karena sehat itu mahal. Beberapa hari ini saya kemudian agak mencret-mencret itu. Jadi mungkin salah, ada makanan yang kurang pas itu mungkin gitu. Alhamdulillah gitu. Diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur aja gitu. Jadi begitu. Oleh karena itu jaga kesehatan, makan jangan pedes-pedes juga, jangan terlambat juga. Makanya kali ini kita akan membahas berkaitan tentang hal-hal yang terbaik dilakukan di bulan Ramadan. Pertama, sahur. Ramadan itu diusahakan sahur, meskipun cuma air seteguk, sahur. Perintah Nabi, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada barokah, ada berkahnya Allah. Sahur. Yang biasa puasa sunnah pun juga demikian, diusahakan sahur. Kalau puasa sunnah tidak sahur, itu pahalanya sedikit, kecil. Justru di sahurnya itu yang besar pahalanya. Jadi yang biasa puasa sunnah, jangan lupa sahur. Sahur itu sangat utama. Jadi kalau ada orang puasa sunnah tidak sahur, itu kecil sekali keutamaannya. Mending tidak usah puasa, besok aja lagi nunggu sahur. Berkahnya itu di sahur itu, puasa itu. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, di dalam sahur itu ada barokah. Ini coba di sini ada nggak yang sahur nambah 2 piring di sini? Ayo angkat tangan. Ada nggak yang pernah sahur puasa nambah 2 piring? Ada nggak di sini? Nggak ada. Sahur itu air seteguk ada cukup kok.
Sesendok 2 suap itu sudah cukup kok. Kenapa? Jaminan barokah dari Allah Subhanahu. Fisahuri barokah. Tidak ada orang sahur nambah 2 piring, itu nggak ada. Setengah piring banyak, 1/4 piring banyak, 2 sendok pun banyak, seteguk air pun banyak. Yang kadang-kadang sahurnya cuma ngerokok juga ada kok. Nggak ngerokok sama kopi, betul kan? Alah ngopi doang rokok. Oh sampai maghrib kuat karena ada berkahnya Allah Subhanahu. Sahur, jangan lupa sahur. Adik-adik yang puasa jangan lupa sahur ya. Sahur. Itu sahur itu, ya. Jangan lupa sahurnya. Terus yang kedua apa? Segera berbuka. Hambaku selalu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka, kata Allah. Segerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Ini yang nunda-nunda kadang ibu-ibu ini nunggu masak selesai baru buka gitu. Nggak boleh, segera. Waktunya maghrib Allahu Akbar, segera minum air meskipun sesendok air, seteguk air, batalkan dulu. Itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Segerakan berbuka, sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang terbaik itu segera berbuka, akhirkan sahur 10 menit sebelum subuh, itu yang terbaik. 10 menit sebelum subuh itu minimal. Nabi di akhir-akhir itu sahurnya. Situ. Terus apa waktu sahur? Banyak berdoa di waktu sahur. Di bulan Ramadan banyakin berdoa, terutama waktu sahur. Karena waktu sahur malaikat pada turun dan semua akan melaporkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang punya cita-cita dari dokter siapa di sini? Berdoa waktu sahur. Yang mau jadi insinyur berdoa waktu sahur. Yang mau jadi direktur berdoa waktu sahur. Waktu sahur berdoa mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama apa? Al-mustaghfirina bil ashar. Banyak-banyak beristighfar di waktu sahur, istighfar. Doa sebelum berbuka itu ada bacaan syahadat yang diajarkan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Nah itu diantara ajaran Rasul sebelum berbuka banyak doa-doa itu. Atau waktu sahur juga banyak berdoa, istighfar, syahadat, minta surga kepada Allah, berlindung dari neraka. Boleh kita minta surga, boleh gitu. Berharap akhirat itu boleh. Minta surga, jauh neraka, diminta itu boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Talil Quran, membaca Al-Quran. Silakan baca Quran. Ya, nggak harus banyak-banyak juga. Sehari nggak harus 5 juz juga. Ya, minimal berapa ayat? Mau 10 ayat difahami maksudnya. Besok 10 ayat difahami maksudnya. Artinya difahami, yang belum paham ditanyakan. Karena nggak semua orang membaca artinya itu paham. Tidak semua orang baca Quran artinya itu paham. Bukanlah engkau yang memanah, tapi Allah lah yang memanah. Tangan Allah berada di tangan-tangan mereka, di atas tangan-tangan mereka. Begitu. Kalian diciptakan dalam perut ibumu itu dalam 3 kegelapan. Kalau nggak tanya ya nggak paham. Artinya tahu tapi belum tentu paham. 3 kegelapan itu apa? Harus nanya yang begitu-begitu. Jangan diem nggak tanya. Pasti nggak paham. Itu. Jadi baca artinya Quran pun belum tentu paham. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Bukanlah kalian yang memanah, tapi Allah ya yang memanah. Yang biasa dibaca sama teman-teman Al-Qasam itu. Wa ma ramaita. Itu kan? Bukan engkau yang memanah, walakinnallaha rama. Allah lah yang memanah. Dusdur gitu kan? Meledak itu. Teman-teman Al-Qasam itu yang di Palestina itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu baca Quran dianjurkan. Kemudian yang berikut bersedekah. Kita latihan bersedekah.
Bersedekah kepada siapa? Ya kepada siapa saja yang berhak menerima sedekah. Fakir miskin, anak yatim boleh, ada duafa, fisabilillah boleh. Di situ banyak kotak, itu di kotak sana juga boleh. Di masjid taklim juga boleh, anak yatim juga boleh, rumah sakit juga boleh, panti asuhan juga boleh. Silakan latihan bersedekah. Terutama di bulan Ramadan dilipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya pahala dilipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali, ada afam mudha'afa, berlipat-lipat, terserah Allah lipatannya, karena pahala puasa itu Allah yang memberikan, terserah Allah memberikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, itu. Yang kemudian tud'imut ta'am, memberi makan. Siapa yang lapar? Siapa yang lapar yang berpuasa? Jadi memberikan berbuka itu dianjurkan. Orang yang memberikan berbuka itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kalau memberikan 10 orang yang berpuasa 10 ya 10 orang. Kalau yang memberikan 50 box ya 50 orang. Kalau yang memberikan 100 box ya 100 orang. Jadi memberikan berbuka kepada orang berpuasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Itu diantaranya keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan banyak berlomba-lomba, takjil pinggir jalan, takjil ini Bu berbuka gratis gitu kan, berlomba-lomba di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, itu yang berikut iktikaf. Di bulan Ramadan disunahkan iktikaf. Istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasul iktikaf juga, menggantikan Rasulullah di masjid juga, menggantikan istrinya Rasulullah itu. Setelah Rasul wafat digantikan oleh istri-istri Rasulullah, menggantikan iktikaf. Jadi iktikaf silakan, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan. Itu diantaranya. Kemudian apa? Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail kita lakukan qiyamul lail. Qiyamul lail yang kita lakukan ini sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya Umar bin Khattab. Bukan sunnah Nabi, ya. Sunnah Nabi itu kalau sholat malam jam 12:30. Kira-kira kalau dicoba di masjid kita Nurul Amal jam 12:30, mau nggak Bapak Ibu? 12:30 mulai taraweh. Mau? 12:30 mulai taraweh, itu sunnah Nabi 12:30. Kita ini sholat tarawehnya setelah Isya, itu bukan sunnah Nabi. Sunnahnya Umar bin Khattab. Jadi yang kita ikuti itu sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Jangan salah konsep, dikira sunnah Nabi saja yang kita ikuti. Bukan, sunnahnya sahabat itu kita ikuti, bukan hanya sunnah Nabi. Kalau ada yang mengatakan sunnah Nabi saja, pasti salah konsep ente. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu binawajidika. Itu perintah Rasulullah. Tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa? Para sahabatku. Ikuti para sahabatku. Umar bin Khattab ngajakin sholat taraweh karena waktu sholat isya banyak sekali jamaah. Kalau nanti pulang nunggu jam 1 balik lagi ke masjid, jangan-jangan jamaahnya sedikit, maka Umar langsung ngadain sholat taraweh setelah isya. Jadi setelah isya itu sunnahnya Umar bin Khattab, bukan sunnah Nabi. Jadi yang kita ikuti sunnah sahabat. Banyak sunnah sahabat yang kita ikuti. Di sini yang baca apa itu iftitah Allahu Akbar kabira siapa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bukan dari Nabi, sahabat yang mengucapkan itu. Begitu Nabi selesai sholat, ada sahabat mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira di belakang Rasulullah. Dan Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah, aku yang baca Allahu Akbar kabira. Oh iya, aku tadi menyaksikan pintu-pintu langit terbuka dengan bacaan Allahu Akbar kabiramu. Akhirnya Allahu Akbar kabira itu dipakai menjadi iftitah, boleh kita lakukan meskipun itu ucapan sahabat, boleh. Jadi bukan Nabi yang melakukan itu. Kalau Nabi yang mana? Begitu Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasul, kenapa engkau terdiam sebelum Al-Fatihah kau baca apa engkau ya Rasul? Rasul menjawab,
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini Rasul ditanya oleh sahabat, menjawab itu yang dibaca. Ada satu ketika sahabat Rasul sami Allahu liman hamidah. Di belakang ada sahabat, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bukan ucapan Nabi, ucapan sahabat di belakang Nabi. Nabi bertanya lagi, siapa tadi yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ada sahabat saya Rasulullah yang membaca itu tadi. Oh iya, aku tadi menyaksikan 30 malaikat berebut ucapan itu untuk menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baca itu boleh? Boleh. Hadisnya Abu Dawud itu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita baca boleh. Malaikat 30 malaikat berebut ucapan itu. Suatu ketika Nabi mendengar sahabatnya berdoa di belakang Rasulullah. Apa doanya itu? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai salat Nabi mendengar doa itu tanya, siapa tadi yang berdoa? Allahumma inni as'aluka. Saya ya Rasulullah. Oh iya, engkau sungguh berdoa dengan Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Tidak ada orang yang berdoa dengan itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tadi bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat. Tapi bisa kita ikuti. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang berdoa dengan itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, itu. Kemudian yang berikut, apa-apa yang perlu, banyaklah berdoa di bulan Ramadan itu. Yang manapun doanya itu di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu waktu-waktunya mustajabah, terutama di waktu sahur tadi banyak berdoa. Doa apa saja. Kemudian jangan lupa banyak doakan kedua orang tua kita. Jadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyaklah kita doakan orang tua kita, semoga mereka senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sekedar renungan untuk kita semua sedikit agar kita mengingatkan hal-hal yang penting, termasuk berdoa, baca Quran, itikaf, kemudian yang berikut memberi makan, tut'imut ta'am, itu dianjurkan kita semua yang ada di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan kekuatan kepada kita semua hingga kita selalu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.